Kehebohan luar biasa di Inggris, Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United. Penggemar sepak bola Inggris terpana dengan jumlah followers Instagram yang melebihi klubnya. Netizen Indonesia bersatu memberikan dukungan luar biasa kepada Hernando Ari setelah Maarten Paes resmi bisa membela timnas Indonesia dan siap menjadi saingan baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan striker timnas Jepang Wagner Lopez apresiasi kebijakan naturalisasi PSSI yang perkuat timnas Indonesia, namun ingatkan pentingnya pengembangan potensi pemain lokal untuk masa depan sepak bola nasional. Demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia, Shin Tae-yong berikan rekomendasi penting untuk penyelenggara Liga 1. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Terungkap. Inilah alasan Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Hasil pertandingan Port FC versus Chiang Rai United di Liga Thailand musim 2024-2025, Asnawi Mangkualam berkontribusi dengan assist. Port FC menggila dengan kemenangan 5-1. Hanya 12 pemain timnas Indonesia yang terbang dari Jakarta menuju Arab Saudi, sementara 14 pemain langsung berangkat dari klub masing-masing. Harapan Kapten Timnas U20 Indonesia Donny Pamungkas untuk turnamen Sold Out on Uscup 2024 target maksimal dan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 edisi 2025. Tristan Gooijer mengonfirmasi kontak dengan PSSI dalam konteks Timnas Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kehebohan luar biasa di Inggris, Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United. Penggemar sepak bola Inggris terpana dengan jumlah followers Instagram yang melebihi klubnya. Media Inggris ternama, Sky Sports News, dibuat gempar oleh transfer mengejutkan pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, yang baru saja resmi bergabung dengan klub Liga 2 Inggris musim 2024-2025, Oxford United. Kehebohan semakin memuncak saat Sky Sports News menyadari jumlah followers Marcelino Ferdinand yang akrab disapa Marceng di Instagram mencapai 3,9 juta orang. Berita transfer dari Championship. Oxford United berhasil merekrut penyerang muda Indonesia, Marcelino Ferdinand, dari KMS Kadeinze, ujar salah satu penyiar berita Sky Sports News sebagaimana dikutip dari akun X Sports News. Di usianya yang baru 19 tahun, Marcelino sudah mencatatkan 23 caps bersama timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Hebatnya lagi, ia memiliki 3,9 juta followers di Instagram, jumlah yang jauh melampaui Oxford United yang hanya memiliki 99.000 pengikut tambahnya. Kabar bahagia ini tentu menjadi sorotan besar bagi pencinta sepak bola Indonesia. Setelah hampir 2 bulan tanpa klub, Marcelino Ferdinand akhirnya resmi berseragam Oxford United. Di klub yang dimiliki oleh duo pengusaha besar Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri ini, Marcelino akan mengenakan nomor punggung 28. Tak hanya itu, Marcelino langsung mendapatkan pujian dari pelatih Oxford United, Des Buckingham. Marcelino memiliki banyak talenta yang kami cari dalam seorang pemain. Kami melihat dia memiliki hasrat yang kuat untuk terus berkembang dan memanfaatkan kesempatan emas ini, ujar Buckingham seperti dikutip dari laman resmi Oxford United. Dengan bergabungnya Marcelino, ia tercatat sebagai pemain ketiga asal Indonesia yang bermain di klub Liga 2 Inggris. Marcelino mengikuti jejak Elkan Bagot yang bermain di Ipswich Town pada musim lalu, serta Nathan Chu Aon yang kini memperkuat Swansea City. Namun dari ketiganya, baru Nathan Chu Aon yang telah merasakan tampil di Liga 2 Inggris. Pemain berusia 22 tahun ini akhirnya debut di Liga 2 Inggris musim 2024-2025 saat Swansea City meraih kemenangan 3-0 atas Preston North End pada akhir pekan lalu.
Sesuai jadwal, Oxford United akan menghadapi Blackburn Rovers di pekan ketiga Liga 2 Inggris musim 2024-2025 pada Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Meski peluangnya tipis, Marcelino Ferdinand mungkin akan ditempatkan di bangku cadangan dalam pertandingan ini. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang Marcelino Ferdinand yang kini menjadi bintang di Oxford United dengan jumlah followers Instagram yang melonjak pesat? Apa yang menurut kalian membuat Marcelino Ferdinand begitu menarik di mata penggemar sepak bola Inggris, terutama dengan jumlah pengikut Instagram yang jauh melampaui klub barunya, Oxford United? Apakah Anda percaya bahwa popularitasnya bisa memengaruhi performa timnya di Liga 2 Inggris musim ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Netizen Indonesia bersatu memberikan dukungan luar biasa kepada Hernando Ari setelah Maarten Paes resmi bisa membela timnas Indonesia dan siap menjadi saingan baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen Indonesia secara kompak memberikan dukungan kepada Hernando Ari setelah diumumkan bahwa Maarten Paes, pemain keturunan yang kini resmi bisa membela timnas Indonesia, telah mendapatkan persetujuan dari FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa banding perubahan asosiasi Maarten Paes dari KNVB ke PSSI telah disetujui oleh FIFA. Proses perpindahan ini sempat rumit karena Maarten Paes yang berusia 26 tahun pernah membela timnas U21 Belanda pada usia 22 tahun. Regulasi FIFA mengatur bahwa pemain hanya bisa berpindah federasi setelah terakhir kali bermain di bawah usia 21 tahun. Namun PSSI berhasil memenangkan banding ini, sehingga kiper FC Dallas, Maarten Paes, kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong dijadwalkan melawan Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Dengan jadwal yang semakin dekat, bukan tidak mungkin Maarten Paes akan melakukan debutnya bersama skuad Garuda dalam ajang tersebut. Kabar ini disambut baik oleh para pecinta sepak bola Indonesia, namun banyak juga yang segera mengalihkan perhatian mereka kepada Hernando Ari. Selama beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia selalu mengandalkan Hernando Ari sebagai kiper utama. Kini dengan bergabungnya Maarten Paes, Hernando akan memiliki saingan baru. Sejak pengumuman tersebut, banyak netizen yang membanjiri akun Instagram Hernando Ari dengan dukungan dan semangat untuk bersaing dengan Paes. Mereka mengirimkan pesan-pesan positif agar Hernando tetap semangat dan mampu bersaing sehat dengan kiper asal Amerika Serikat tersebut. Berikut beberapa komentar dukungan dari netizen, sainganmu sudah sah ini bang. Semangat ya, tulis Rans22. Nando tetap semangat ya, tulis Lia Menik. Hernando semangat terus karena dalam sepak bola kalau tidak ada persaingan, tidak akan berkembang. Persaingan akan membuat pemain menjadi lebih baik dan termotivasi. Gue yakin STY akan adil. Tetap semangat dan saling belajar satu sama lain dengan Maarten Paes ya Hernando, kebanggaan Indonesia, tulis Andri Hermawan. Kamu tetap hebat Hernando, tetap semangat. Saya yakin kamu akan jadi kiper yang sangat sukses ke depannya, tulis Inaya Setiawan. Ingat Cak Nando, sekarang sudah ada pesaing di tempat penjaga gawang, mohon terus berlatih lebih giat dan semangat, tulis Lukman. Pesan-pesan semangat ini menunjukkan dukungan kuat dari para penggemar untuk Hernando Ari, yang diharapkan bisa bersaing dengan baik dan terus berkembang sebagai kiper andalan timnas Indonesia. Mantan striker timnas Jepang Wagner Lopez apresiasi kebijakan naturalisasi PSSI yang perkuat timnas Indonesia, namun ingatkan pentingnya pengembangan potensi pemain lokal untuk masa depan sepak bola nasional. Pelatih PSS Sleman Wagner Lopez memberikan pandangannya mengenai kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia.
Program naturalisasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak Piala AFF, di mana PSSI menargetkan pemain asing yang bermain di Liga Indonesia. Namun kebijakan tersebut belum berhasil membawa prestasi besar bagi timnas Indonesia di turnamen internasional. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2020 saat PSSI mengalihkan fokus dari pemain asing di liga domestik menjadi pemain berdarah Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, terutama di Eropa. Kebijakan ini mulai membuahkan hasil yang positif. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di level U23, Timnas Indonesia juga sukses melaju ke semifinal Piala Asia U23 edisi 2024. Wagner Lopez yang merupakan mantan striker Timnas Jepang periode 1997 hingga 1999 dan pernah bermain di Piala Dunia 1998 memberikan pujian terhadap kebijakan ini. Lopez yang juga seorang pemain naturalisasi menganggap bahwa naturalisasi adalah hal yang lumrah dalam sepak bola modern. Menurutnya, program naturalisasi telah berhasil membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Naturalisasi sekarang sudah menjadi hal global, sesuatu yang biasa dalam sepak bola, ujar Wagner Lopez usai pertandingan antara PSS Sleman dan Persik Kediri. Proses naturalisasi saya di Jepang memakan waktu hampir 10 tahun, jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat normal di masa sekarang dan ini membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Meskipun begitu, Lopez juga mengingatkan PSSI agar tidak mengabaikan potensi pemain lokal. Ia menekankan bahwa pemain lokal juga memiliki perkembangan yang signifikan dan dapat berkontribusi besar bagi kekuatan Timnas Indonesia. Selain itu, ia berharap para pemain naturalisasi dapat menjadi teladan bagi pemain lokal sehingga sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan semakin kompetitif. Kita tidak boleh melupakan perkembangan pemain lokal yang juga memiliki potensi besar, tambah Lopez. Pemain naturalisasi harus memberikan contoh yang baik bagi pemain lokal agar sepak bola Indonesia bisa terus meningkat. Lantas bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pandangan Wagner Lopez tentang pentingnya keseimbangan antara naturalisasi dan pengembangan pemain lokal untuk Timnas Indonesia? Demi meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berikan rekomendasi penting untuk penyelenggara Liga 1. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memberikan masukan berharga kepada PT Liga Indonesia Baru, operator kompetisi Liga 1 untuk meningkatkan kualitas liga dan performa pemain. Saat menyaksikan pertandingan antara Malut United dan Persebaya di Stadion Madia Glora Bung Karno, Shin Tae-yong mengungkapkan kesulitan yang dihadapi pemain karena cuaca panas di sore hari. Cuaca sangat panas pada pukul 3 sore dan ini tentu membuat pemain merasa kesulitan, ujar Shin Tae-yong. Dia menyarankan agar jadwal kick-off pertandingan Liga 1 dipindahkan ke pukul 7 malam karena pemain akan lebih siap secara fisik untuk bertanding pada waktu tersebut. Meskipun begitu, Shin Tae-yong mengapresiasi kerja keras pemain yang telah menunjukkan performa yang baik di lapangan. Dia mencatat bahwa kualitas Liga 1 semakin meningkat dengan para pemain yang banyak berlari sepanjang 90 menit pertandingan. Namun Shin Tae-yong mengaku masih kesulitan dalam memilih pemain untuk Timnas Indonesia. Dia menyebut bahwa penilaian terhadap pemain membutuhkan waktu lebih dari satu pertandingan untuk memastikan kualitas mereka. Menentukan pemain untuk Timnas tidak mudah hanya berdasarkan satu pertandingan. Kami perlu melihat performa mereka dalam beberapa pertandingan untuk membuat keputusan, pungkasnya. Terungkap. Inilah alasan Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memastikan bahwa Elkan Bagot tidak akan dipanggil untuk memperkuat tim Merah Putih dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kini alasan dibalik keputusan pelatih asal Korea Selatan ini mulai terungkap. Ini merupakan kali kedua Elkan Bagot tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sebelumnya,
Bek berdarah Inggris tersebut juga absen saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 11 Juni 2024. Awalnya, ketidakhadiran Elkan Bagot diduga karena rasa kekecewaan Shin Tae-yong. Elkan Bagot sebelumnya tidak merespons panggilan Shin Tae-yong untuk membela timnas U23 Indonesia dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea pada 9 Mei 2024. Sejak itu pelatih berusia 53 tahun tersebut tidak lagi memanggil Elkan ke timnas Indonesia. Dalam daftar 26 pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia, nama Elkan Bagot tidak termasuk. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi hal ini kepada media. Meskipun Sumarji mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan dibalik keputusan Shin Tae-yong, ia menegaskan bahwa alasan teknis menjadi faktor utama dibalik ketidakhadiran Elkan Bagot. Ketidakhadiran Elkan adalah hasil dari perhitungan teknis tim kepelatihan Shin Tae-yong. Dan tentu saja kami tidak bisa mencampuri urusan teknis tersebut. Apa pendapat kalian tentang keputusan Shin Tae-yong yang tidak memanggil Elkan Bagot untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia? Apakah kalian setuju dengan alasan teknis dibalik ketidakhadiran Elkan Bagot dalam skuad timnas Indonesia? Ataukah Anda merasa ada faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut? Bagaimana menurut Anda dampaknya terhadap performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hasil pertandingan Port FC versus Chiang Rai United di Liga Thailand musim 2024-2025, Asnawi Mangkualam berkontribusi dengan assist. Port FC menggila dengan kemenangan 5-1. Hasil pertandingan antara Port FC dan Chiang Rai United di Liga Thailand menunjukkan dominasi Port FC yang meraih kemenangan besar 5-1. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tampil penuh dan memberikan assist dalam laga ini. Pertandingan yang berlangsung di PAT Stadium Bangkok, Thailand pada Senin malam, 19 Agustus 2024 memperlihatkan performa gemilang dari Asnawi Mangkualam. Jalannya pertandingan. Babak pertama. Bermain di kandang sendiri, Port FC langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-23 melalui gol Bordin Phala yang memanfaatkan umpan dari Frans Diaputros. Keunggulan ini membuat Port Lione semakin agresif dan mereka menggandakan skor pada menit ke-32 lewat gol Lonsana Doumbouya yang menerima umpan dari Bordin Phala. Dengan pertahanan solid yang dipimpin oleh Asnawi Mangkualam, Port FC mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2-0. Babak kedua, Port FC melanjutkan dominasi mereka di babak kedua. Hanya 1 menit setelah kick-off, Doumbouya kembali mencetak gol, memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Pada menit ke-56, Noboru Shimura menambah gol keempat untuk Port FC. Tidak puas dengan itu, Port FC terus menekan dan pada menit ke-69, Peradon Chamratsama mencetak gol kelima setelah menerima assist dari Asnawi Mangkualam. Meskipun Port FC sempat mencetak gol lagi pada menit ke-77, gol tersebut dianulir oleh VAR. Chiang Rai United akhirnya mencetak gol hiburan pada menit ke-90 melalui Piap Honpani Cakul, namun kemenangan tetap menjadi milik Port FC dengan skor akhir 5-1. Kesimpulan pencapaian Asnawi Mangkualam dalam pertandingan Port FC versus Chiang Rai United. Asnawi Mangkualam menunjukkan performa yang sangat memuaskan dalam kemenangan besar Port FC atas Chiang Rai United dengan skor 5-1 di Liga Thailand 2024-2025. Dengan tampil penuh sepanjang pertandingan, Asnawi tidak hanya berperan defensif, tetapi juga memberikan kontribusi penting dengan sebuah assist yang mengarah pada gol kelima timnya. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang secara efektif menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang sangat berharga bagi Port FC. Asisnya kepada Peradon Chamratsama mencerminkan kematangan dan keterampilannya dalam mengatur permainan serta kepekaannya dalam menciptakan peluang untuk rekan satu tim.
Kinerja ini mempertegas perannya sebagai salah satu pemain kunci di lini pertahanan dan serangan Port FC, sekaligus menegaskan kemampuannya untuk beradaptasi dan memberikan dampak signifikan di level kompetisi yang tinggi. Asnawi Mangkualam terus memperkuat reputasinya sebagai pemain penting yang mampu memberikan kontribusi di berbagai aspek permainan. Menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dan mempengaruhi permainan secara signifikan. Hanya 12 pemain timnas Indonesia yang terbang dari Jakarta menuju Arab Saudi, sementara 14 pemain langsung berangkat dari klub masing-masing. Simak baik-baik jadwal dan persiapan menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa pelatih Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia direncanakan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024. Pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah pada Kamis 5 September 2024. Dari total 26 pemain yang dipanggil, 12 diantaranya berasal dari Liga 1. Sumarji menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan tiba di Jeddah sore hari setelah perjalanan sekitar 10 jam. Timnas Indonesia akan terbang ke Arab Saudi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan diperkirakan tiba di Jeddah pukul 17.00 waktu setempat, jelas Sumarji. Pemain-pemain yang berkarier di luar negeri tidak akan singgah di Jakarta, melainkan langsung berangkat ke Arab Saudi dari negara klub mereka masing-masing. Daftar resmi skuad timnas Indonesia belum diumumkan, namun diperkirakan akan didominasi oleh pemain lama, kecuali Maarten Paes, yang baru-baru ini diperbolehkan membela timnas setelah proses sidang CAS FIFA selesai. Setelah tiba di Jeddah, timnas Indonesia akan mengadakan sesi latihan pada 2 September 2024 dengan pelatih Shin Tae-yong memanfaatkan waktu 3 hari untuk mempersiapkan strategi melawan Arab Saudi. Tanggal 2 September kami akan langsung latihan bersama. Dari Jakarta ada 12 pemain yang berangkat, sementara 14 pemain lainnya langsung menuju Jeddah dari klub mereka masing-masing, kata Sumarji. Usai menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Australia pada pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 September 2024. Harapan Kapten Timnas U20 Indonesia Donitri Pamungkas untuk turnamen Sold Out on Uscup 2024 target maksimal dan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 edisi 2025. Kapten Timnas U20 Indonesia Donitri Pamungkas memandang penuh harapan ke arah turnamen Sold Out on Uscup 2024. Dalam ajang yang akan digelar di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September 2024, Doni berharap timnya dapat meraih hasil yang memuaskan. Timnas U20 Indonesia yang akan bersaing melawan Argentina, Korea Selatan, dan Thailand dalam turnamen ini menjadikannya sebagai salah satu langkah persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di kualifikasi tersebut, tim Merah Putih tergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Untuk mempersiapkan turnamen ini, skuad Garuda Nusantara telah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak 11 Agustus 2024 dan dijadwalkan berangkat ke Korea Selatan pada 20 Agustus mendatang. Pelatih Indra Syafri akan membawa 30 pemain ke Korea Selatan, di mana mereka akan menjalani TC hingga 2 September 2024 dan juga melawan klub Liga 4 Korea Selatan sebagai bagian dari persiapan. Donitri Pamungkas menegaskan bahwa tim telah mempersiapkan diri dengan baik dan bertekad memberikan performa terbaik di Sold Out on Uscup 2024. Kami akan bekerja keras dan berusaha meraih hasil terbaik, ujarnya.
Di turnamen ini, timnas U20 Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh Argentina pada 28 Agustus 2024, Thailand pada 30 Agustus 2024, dan Korea Selatan pada 1 September 2024. Meskipun tantangan berat menanti, Doni menyatakan semangat tim untuk belajar dan berkembang dari pengalaman tersebut. Kami akan banyak belajar di Korea Selatan dan berharap bisa memberikan kejutan kepada lawan-lawan kami, kata Doni. Ia menambahkan bahwa persiapan yang matang dan pengalaman di turnamen ini akan menjadi bekal berharga menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad yang akan tampil di Seoul Earthon Uscup 2024 terdiri dari pemain-pemain yang sebelumnya sukses meraih gelar juara ASEAN Cup U19 2024. Memberikan modal tambahan bagi Kadek Arol dan kawan-kawan untuk menghadapi kompetisi yang menantang ini. Tristan Gooijer mengonfirmasi kontak dengan PSSI dalam konteks Timnas Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Dalam kaitannya dengan Timnas Indonesia, bek Ajax Amsterdam yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Gooijer mengungkapkan bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI. Pernyataan ini disampaikan melalui Yusa Nugraha, mantan pesepak bola Indonesia yang pernah berkarier di Belanda. Ia ada kontak dengan PSSI, ujar Tristan Gooijer kepada Yusa Nugraha, sebagaimana dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Nama Tristan Gooijer pertama kali dikenal publik Indonesia ketika Timnas U20 bersiap menghadapi Piala Dunia U20 2023. Ia sempat disebut-sebut sebagai salah satu kandidat naturalisasi bersama beberapa pemain keturunan lainnya. Meskipun rencana tersebut tidak terwujud saat itu, kabar mengenai potensi naturalisasi Gooijer kembali mencuat pada pertengahan Juni 2024 setelah ia memposting foto liburannya di Canggu, Bali. Tristan Gooijer yang berposisi sebagai fullback kanan dan bek tengah juga pernah melakukan video call dengan Hamdan Hamedan, staf ahli Kemenpora. Namun berita kurang menyenangkan datang ketika Gooijer mengalami cedera lutut saat bermain untuk PEC Zwolle. Menurut informasi di akun Transfermarkt, Gooijer diperkirakan baru akan pulih pada awal Januari 2025. Saya harus menyampaikan kabar buruk tentang Tristan Gooijer. Ia mengalami cedera parah pada lututnya dan pemulihannya diperkirakan memerlukan waktu sekitar 8 hingga 10 bulan, ungkap Yusa Nugraha yang berkomunikasi dengan Gooijer melalui DM Instagram. Berita mengenai cedera Gooijer juga diumumkan melalui akun Instagram PEC Zwolle. Kabar buruk, Tristan Gooijer mengalami cedera lutut serius dan tidak akan bermain untuk sementara waktu, tulis akun tersebut. Dengan usia yang masih muda, diharapkan Tristan Gooijer segera pulih dari cederanya agar ia bisa kembali bermain dan meningkatkan pengalamannya di lapangan.